Ya, nah ini apakah sudah direkam? Oke ya, nah, jadi kita punya portal yang seperti ini ya. Ini adalah free body diagram atau diagram benda bebas dari portal yang kita punya tadi yang 2x2 ya, yang 2 lantai. Oke, jadi kita punya yang seperti ini. Nah, lalu juga yang juga penting itu adalah bagaimana kita menghitung M1 dan bagaimana menghitung M2. M1 itu adalah 6EI1 dikalikan dengan E1 per H1 kuadrat. Ya. Nanti kita akan buktikan ini. Sementara terima dulu. M1 adalah 6EI1 E1 per H1 kuadrat. Jadi untuk untuk kolom yang jepit di kedua sisinya, ya, di bawah jepit, di atas dijepit, di bawah dijepit sama fondasi, di atas dijepit sama balok, ya. Dan kalau yang atas bergerak atau bergeser sebesar E1, maka akan timbul momen sebesar M1 di kedua sisinya. Berapa besarnya M1? M1 besarnya adalah 6EI1, 6 kalikan dengan kekakuannya, dikalikan dengan besarnya rendutan, okay, dibagi dengan tinggi kolom dikuadratkan. Oke, ya. Sama dengan ini, M2 juga begitu. Hanya yang harus diperhatikan adalah bahwa di sini rendutannya itu adalah E2 minus E1. E2. Bukan E2. Tapi E2 minus E1. Oke. Ya. Nah, ini adalah free body diagram dari gedung geser yang kita punya tadi. Nah, jadi untuk M1, untuk lantai 1, yang berlaku adalah ini keseimbangannya ya. Jadi kita lihat di sini. Oke. Ini ada 2M1 per H1 yang ke arah kiri. Lalu ada 2M1 bagi dengan H1 di sebelah kanan. Ya. Lalu ada akibat dari kolom di atasnya itu adalah 2M2H2 yang ke arah kanan dan 2M2 per H2 yang ke arah kanan di sebelah kanan ya. Nah, jadi kalau dijumlahkan dia menjadi ini ya. Minus 4M1 per H1 ditambah dengan ini akibat beban di ini ya di lantai 1 ya. Ada minus 4M1 per H1 plus 4M2 per H2 itu sama dengan M1 E1 double dot. Ya, atau karena M1 ini adalah nah ini adalah sesuatu kesalahan. M-nya ini harusnya M besar ya, bukan M kecil. Yang ini benar M besar, M kecil. Yang ini M-nya M besar, momen. Nah, M1 kita ganti dengan 24 EI1 per H1 pangkat 3 kalikan dengan E1 ya. Sehingga hasilnya adalah ya, kalau kita ganti itu tadi M1 besar dan M2 besar ya. Hasilnya adalah ini ya. Kita sebut saja 24 EI1 per H1 pangkat 3 itu adalah K1 dan 24 EI2 per H2 pangkat 3 itu adalah K2, maka kita dapatkan ini. Minus K1 plus K2, minus K1 E1 plus K2 kali E2 minus E1 sama dengan M1 E1 double dot. Atau kita atur ulang, kita dapatkan persamaan seperti ini. Ya. M1 E1 double dot
ditambah dengan K1 plus K2E1 minus K2E2 sama dengan 0. Sedangkan untuk M2 ya, untuk lantai 2 berlaku yang ini ya, yang di bawahnya. Oke, sigma FE juga sama dengan 0. Nah, jadi 4M2 per H2 sama dengan M2E2 double dot. Sekali lagi M di sini adalah yang besar ya, M besar. Tidak sama dengan M yang ini. M2 besar, M besar 2 itu adalah ini. Ya, minus 24I2 per H2 pangkat 3 E2 minus E1. Oke. Nah, sehingga kita bisa atur ulang menjadi M2E2 double dot minus K2E1 plus K2E2 itu sama dengan 0. Nah, kalau kita kumpulkan, ini yang kita peroleh, ya, M1, 0, 0, M2, ada E1, E2, kemudian matriksnya adalah K1 plus K2 minus K2 minus K2, ini juga K2 ya, minus K2, banyak cara ketik ini. Kalikan dengan K2 di sini, kemudian ada E1, E2 sama dengan 0 ya. Atau kalau kita ingin bentuknya menjadi matriks, dia menjadi matriks M dikalikan vektor E double dot ditambah dengan matriks K dikalikan dengan vektor E itu sama dengan 0 ya. Dengan matriks K itu adalah ini, K11, K12, K21, K22, di sini adalah K1 tambah K2 minus K2 minus K2, K2. Nah, sehingga kita bisa sebutkan K11 adalah K1 plus K2, K12 adalah minus K2, K21 adalah minus K2, dan K22 adalah K2. Ya. Nah, lalu bagaimana kita menyelesaikan bentuk persamaan diferensial dalam bentuk matriks seperti ini? Ya, ada dua cara. Ada dua cara, yaitu ada cara kekakuan, stiffness method, ini akan kita bahas, dan ada nanti cara kelenturan atau flexibility methods. Jadi ada dua cara. Ya. Nah, kuliah pada hari ini, insya Allah kita akan bicara soal cara kekakuan atau stiffness method. Kuliah berikutnya, insya Allah kita akan membahas tentang ortogonalitas ragam, yang nanti kemudian dilanjutkan dengan cara kelenturan atau fleksibilitas. Ya, flexibility method. Oke, yang pertama tentang stiffness method dulu. Ya. Nah, stiffness method ini sepenuhnya adalah analisa statik. Dan ini menjadi kesulitan tersendiri nanti, ya, yaitu menentukan berapa besarnya kekakuan ya, dari suatu struktur. Kalau kekakuannya sudah dapat, sudah kesananya gampang ya. Tapi yang jadi masalah yang sering kita perdebatkan ya dalam perancangan itu adalah menentukan berapa sih sebenarnya kekakuan. Ini yang paling banyak menghabiskan waktu. Ya, nanti adalah berapa, menghitung berapa besarnya kekakuan. Ya, kekakuan dari satu portal. Ya. Nah, ini stiffness matrix K ini, ya, ini sepenuhnya dihitung dengan cara statis, ya, dengan statika, mekanika rekayasa, ya, tidak ada unsur dinamis di dalamnya. Ya. Jadi kalau kita misalnya punya cara menghitungnya adalah seperti ini sebenarnya. Ini juga sangat sederhana. Jadi kalau kita punya massa yang kita gantung ya, gantung massa ini misalnya adalah M, oke, kekakuannya adalah K, kekakuan dari si pegas ini adalah K. Kemudian si massa ini kita tarik ke bawah sampai dia berpindah sebesar X ya. Yang tadinya posisinya di sini, yang paling atas dari garis dari massa ini ada di sini. Sekarang dia pindah menjadi ke sini. Jadi dari sini ke sini itu adalah X. Ya, maka kita bisa katakan ya berdasarkan hukum Hooke sebenarnya ini adalah bahwa P yang membuat dia bisa berpindah ini itu adalah K dikalikan dengan X. Ya. Kekakuan pegas dikalikan dengan
berapa besarnya ya, pegas itu menjadi lebih bertambah panjang. Ya. Pegasnya bertambah panjang sebesar X, jadi P-nya, gaya yang diperlukan, yang membuat dia bisa berdeformasi seperti itu, kita sebut dengan X, jadi P sama dengan KX. Ya. Ya. Nah, kalau lebih dari 1 derajat kebebasan, ya, kalau seandainya masanya nggak cuma 1, tapi dari sini disambung lagi, pakai pegas, ada masa berikutnya. Ya, apa? Ya, dimatikan dulu kalau memang bukan, kalau tidak bermaksud bertanya. Oke ya, jadi kalau lebih dari 1 derajat kebebasan, yang kita hadapi itu adalah persamaan matriks seperti ini. Jadi vektor P, ya, vektor P itu adalah matriks K dikalikan dengan vektor X. P adalah bebannya, K adalah kekakuan dari pegas, dan X adalah berapa besarnya perpindahan. Ya. Jadi P sama dengan K kali X, tapi dalam bentuk matriks dan vektor. Oke. Ya. Nah, kemudian ini kalau kita uraikan, kira-kira bentuknya begini untuk dua derajat kebebasan. Ya. P1, P2 ini adalah K1, K12, K21, K22, ini adalah X1, X2. Atau kalau kita bongkar tanda, kita hilangkan tanda matriksnya dan tanda vektornya, ini menjadi P1 adalah K11 X1 ya, plus K12 X2. Sedangkan P2, aduh salah lagi, ini P2 nih. P2 sama dengan K21 X1 plus K22 X2. Ya. Nah, permasalahan kita berapa besar ini ya? Karena kita tadi itu kita ingin menghitung berapa besarnya K. K11 berapa, K12 berapa, K21 berapa, K22 berapa. Itu yang jadi masalah kita. Ya. Oke, nah caranya adalah kita asumsikan saja X1-nya sama dengan 1 dan X2-nya sama dengan 0. Ya. Maka kalau itu yang terjadi, kalau X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 0, maka ini kita masukkan ke sana, maka P1 itulah K11. Ya, dan P2 itulah K21. Ya. Sebaliknya, kalau sekarang X1-nya yang sama dengan 0 dan X2-nya yang sama dengan 1, ya, maka P1 itu adalah K12, sedangkan K22 itu sebenarnya adalah P2. Ya. Jadi kita bisa katakan kalau persamaan ini ada sesuai dengan jumlah sesuai dengan jumlah derajat kebebasan. Kalau P-nya ini tidak hanya 2 seperti ini, tapi ada 3, ada 4 dan sebagainya. Maka kita bisa katakan bahwa yang namanya KIJ itu adalah besarnya gaya di titik I. Ya. Jadi lihat di sini bahwa indeks pertama dari K ini selalu sama dengan P. Ya. K11 di sini P1. K21 di sini P2. K12 di sini P1. P2 ini K2. Ya. Jadi indeks dari P ini, ya, angka yang di bawahnya P ini akan selalu sama dengan angka pertama dari K. Indeks pertama dari K. Ya, makanya KIJ itu adalah gaya di I, ya, atau PI lah ya. Jika, nah, jadi KIJ adalah gaya di I jika terdapat deformasi satu satuan di titik J atau XJ, sedangkan titik yang lain 0, ya, atau tidak berdeformasi. Jadi lihat di sini, jadi ini K11 ini akan sama dengan P1 kalau di satu berikutnya ini X1 itu sama dengan 1 dan X2-nya sama dengan 0.
Ya, ini juga begitu. K21 adalah P2. K21 bacanya gitulah. K21 itu adalah P2. Kalau X1-nya sama dengan 1. X yang lainnya 0. Begitu juga dengan ini. K12 itu adalah P1. Asal X2-nya sama dengan 1. Ya, dan X1-nya sama dengan 0. Dan juga di sini K22 itu adalah P2. Kalau X2-nya sama dengan 1. Ya. Jadi begitu cara membacanya. Oke. Jangan terbalik-balik. Jadi KIJ adalah PI. Kalau XJ sama dengan 1, X yang lain 0. Ya. Sekali lagi, KIJ itu adalah PI. Asal XJ-nya sama dengan 1 dan yang lainnya 0. Oke. Ya, nah kita lihat bagaimana kemudian prinsip itu bisa diterapkan. Misalnya kita ambil contoh soal seperti ini. Ya, portal yang tadi itu. Oke, kita mau menghitung K. Berapa besar K11, K12, K21, K22. Ya, berapa besarnya? Oke. Kita pengen tahu besarnya itu. Nah, kita set dulu. X1-nya kita set sama dengan 1. Dan X2-nya sama dengan 0. Ya. Nah, kalau itu yang sudah kita set, nah gedungnya kira-kira bentuknya menjadi seperti ini. Ya, X1 ini sama dengan 1. X2-nya sama dengan 0. Jadi di sini runtutannya 1, di sini sama dengan 0. Jadi kira-kira gedungnya menjadi bentuknya seperti ini. Ya. Oke, jadi P1 ini tentu saja supaya ini bisa berpindah ke sana, tentu saja harus didorong pakai P1. Ya. Nah, supaya ini titik ini tetap sini, kalau tidak ada P2, titik ini dia akan ke atas. Yang titik yang lantai 2-nya itu akan ke atas, tentu saja, karena yang bawah sudah tergorong ke kanan, ya. Tentu saja yang kanan yang atas akan otomatis terdorong ke kanan, dia ngikut yang bawah. Tapi supaya dia kembali ke sana, dia harus ditarik pakai P2. Jadi P2-nya nanti akan negatif nilainya. Dia harus ditarik ke kiri supaya posisi titik ini kembali ke titik sana. Ya, jadi kira-kira bentuk gedungnya akan berbentuk seperti ini. Ya. Nah, dari sini nanti kita akan tahu bahwa yang namanya P1 ini adalah K11. Sedangkan P2 adalah K21. Ya, dari gambar ini. Ya. Nah, kalau itu diuraikan, ya, kalau itu diuraikan, tentu saja ini akan menimbulkan M1, karena M1 dia akan timbul V1 di sebelah sini. Oke. Sebelah sini dan sebelah sini. Lalu V1 ini kalau kita lihat ke balok, dia akan menjadi V1 ke arah kiri. Ya, karena di sini ke arah kanan, di sininya jadi arah kiri. Ya, demikian juga dengan V2. Di sini ada V2, di sini ada V2 juga. Di sini ada V2, di sini ada V2. V2-nya akan ke arah kiri, ya, sehingga bentuknya seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kita misalnya punya portal seperti ini, H1-nya 4 meter, H2-nya 3 meter, EI-nya adalah 5,58 kali 10 pangkat 10 kg cm persegi, ya. Dan M1 adalah 6 EI dibagi H1 kuadrat, dan M2 adalah 6 EI dibagi dengan H2 kuadrat. Maka P1 itu adalah 2M1 dibagi dengan H1. Ya. Sehingga ini menjadi 12 EI per H1 pangkat 3. V2 juga demikian, ya, maka dapatnya ini 12 EI per H2 pangkat 3. Lalu keseimbangan lantai 1, keseimbangan lantai 1 itu adalah keseimbangan lantai 1 itu adalah P1 minus 2 V1 minus 2 V2 sama dengan 0. Ya.
Nah, jadi P1 adalah 24 EI per H1 pangkat 3 plus 24 EI per H2 pangkat 3. Sehingga K11 itu adalah P1 yang besarnya menjadi 24 EI per 1 per H1 pangkat 3 plus 1 per H2 pangkat 3. Oke. Ya. Nah, lalu keseimbangan lantai 2. Yang kita dapatkan dalam ini, jadi saya harus tulis di sini ya, bahwa ini adalah keseimbangan horizontal lantai 1. Nah, sini adalah ini menghasilkan K11 besar ini. Kemudian yang ini adalah tinjau. Ini tinjau keseimbangan horizontal lantai 2. Ya, maka kita akan peroleh seperti ini. Ya, sehingga kita akan dapatkan K21 bentuknya seperti ini. Ya. Nah, sehingga kalau kita masukkan angka-angkanya, ini yang kita peroleh. Jadi ini ya, dengan memasukkan angka seperti di atas, seperti yang disebutkan di atas, diperoleh nih ya. K11 adalah 70.500, K21 49.600. Ya. Jadi kita sudah dapatkan K11 dan K21. Nah, selanjutnya kalau kita set ini ya, jadi selanjutnya ya, jika nih X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 1, maka kita peroleh portalnya bentuknya seperti ini. Ya. X1-nya di sini harus tetap 1, ya. X2-nya yang sama dengan 1. X1-nya harus 0 dan X2-nya yang sama dengan 1, maka bentuknya seperti ini. Ya. Nah, tentu saja karena ini kolom ini tetap lurus, jadi di sini tidak akan ada momen. Momen hanya ada di atas. Ya. Oke. Dan besarnya momen, nah ini adalah diagram badan bebasnya. Diagram badan bebasnya adalah seperti ini. Ini adalah diagram badan bebasnya. Ini ya. Oke. Ya, jadi hanya ada di kolom di atas saja momennya M2 ya, sehingga M2 M2 itu akan menimbulkan gaya horizontal di kolom ke kanan yang besarnya adalah M2 dibagi dengan H2. Dan M2 dibagi H2 yang ke kanan ini kalau pindah ke balok dia menjadi ke kiri ya.
dan akan berkeseimbangan dengan P2 yang ada di kanan, di lantai 2 ya, yang arahnya ke kanan. Ya. Nah, yang sini sebaliknya ya, sini akan ada gaya yang ke kiri 2M2/2 yang kalau ditransfer ke balok dia menjadi ke kanan ya. Padahal di sini ada gaya besarnya adalah P1 yang juga ke kanan. Nanti pasti dapatnya P1 ini negatif ya. Oke, nah M2 itu adalah 6EI per H2 kuadrat, 6EI per 2 kuadrat. Ya, karena tuntutannya 1 ya. Nah, sehingga P2 adalah 2M1 per H2, sehingga P2 adalah 12EI per H2 pangkat 3. Oke, nah keseimbangan lantai 1 itu adalah ini ya. Jadi ini juga kita bisa sebutkan tinjau keseimbangan lantai 1. Ini yang kita dapatkan ya. P1 plus V2 sama dengan 0 ya. Sehingga P1-nya sama dengan minus 2V2 atau 2 kali ini ya. Wah, belum direkord. Sudah ya? Sudah kok ini. Oke. Ya. Nah, jadi P2 plus V2 sama dengan 0, sehingga P1 adalah minus 24 EI per H2 pangkat 3. Ya. Dan keseimbangan lantai 2 adalah yang ini. Ya. Jadi kalau ini, terus juga di sini, tinjau keseimbangan lantai 2. Ya, yang kita dapatkan adalah ini, P2 minus 2 V2 sama dengan 0, sehingga P2 adalah 24 EI plus K2. Dan P1 itu adalah K12, ya, sehingga K12 adalah ini. Ya, dan K2 adalah ini. Oke. Ya. Ya, nah jadi matriks kekakuannya itu menjadi seperti ini. Ya, 10 menit lagi kita akan dikeluarkan lagi ya. Jadi nanti tolong bergabung lagi. Gabung lagi dengan link yang sama yang tadi ada di WhatsApp group. Oke ya, jadi matriks kekakuannya menjadi seperti ini. Ya. Matriks kekakuannya menjadi seperti ini. Ya. Dan kita bilang bahwa persamaan geraknya adalah ini, ya. K-nya kita sudah tahu sekarang. Ya. Besarnya K-nya kita sudah tahu. Oke. Nah, lalu kita ingat kembali trigonometri ya, bahwa cos A plus B ya, kalau ini plus cos A plus B, maka di sini yang dipakai adalah yang plus yang atas ya. Jadi yang atas pakai yang atas, yang bawah pakai yang bawah. Ya, jadi cos A plus B itu adalah cos A cos B plus sin A sin B. Sebaliknya cos A minus B itu adalah cos A cos B minus sin A sin B. Ya. Nah, kalau B itu konstan, jadi cos B juga konstan. Ya, jadi kita bisa bilang bahwa cos A plus B itu adalah C adalah cos B. Ya, plus D sin A, D adalah sinus B. Ya, karena B-nya konstan, jadi cos B konstan, sin B konstan. Ya. Cos B disebut dengan C, sin B disebut dengan D. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa kita punya jawaban yang bentuknya seperti ini. Ya, A sama dengan A cos omega T plus B sinus omega T. Ya.
Kita ubah dulu, ini menjadi sama dengan C cos omega T minus gamma. Ya. Jadi kalau A dan B ini, A dan B ini kan konstan, jadi bisa dibentuk seperti ini. Ya, balik ke atas. Jadi bisa dibentuk sebagai suatu penjumlahan. Ya, penjumlahan dari sudut. Jadi seperti ini, cos omega T minus gamma. Nah, kalau bentuknya seperti ini, baru kita bisa lihat bahwa yang namanya C itu amplitudo dan gamma itu adalah sudut fasa. Ya, phase angle itu gamma. Ya, C itu amplitude. Ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari suatu getaran. Ya. Oke, nah kemudian kita bisa katakan bahwa E1T itu adalah A1 cos omega T minus gamma dan E2 adalah A2 cos omega T minus gamma. Perhatikan di sini bahwa bedanya hanya di amplitudo aja. Yang E1 itu amplitudenya A1, yang E2 amplitudenya A2. Yang lain ke belakang sama. Cosnya sama, sudutnya juga sama. Ya. Jadi antara lantai 1 dengan lantai 2 itu nanti bedanya hanya amplitudonya aja, besar amplitudonya saja, A1 dan A2. Sedangkan bergetarnya itu sama. Ya, bergetarnya itu sama. Nah, jadi kalau kita bandingkan E1 dan E2, oke, ini punya amplitudo berbeda, kan A1 dengan tidak sama dengan A2. Tetapi keduanya bergetar harmonik dengan frekuensi dan waktu getar yang sama, yaitu omega. Omega kecil ya. Kemudian keduanya juga punya sudut fasa yang sama, yaitu gamma. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa menerima asumsi ini, ya, bahwa E1 adalah ini, dan E2 adalah ini, maka kita bisa dapatkan E1 double dot. Ya. E1 double dot itu adalah turunan kedua terhadap E1, yaitu menjadi ini, minus A1 omega kuadrat cos omega T minus gamma. Ya. Dan E2 adalah minus A2 omega kuadrat cosinus omega T minus gamma. Dan kalau ini dimasukkan ke persamaan di atas, ya, persamaan yang ini, persamaan gerak ini, nah, masukkan ke sini, ya, maka kita akan memperoleh nih, ya, M1 E1 double dot tambah K11 E1 plus K12 E2 sama dengan 0, sedangkan yang kedua adalah ini, MA2 double dot plus K21 E1 plus K22 E2. Ya. Nah, kalau E1 double dot dan E1 aja itu kita pakai rumus atau asumsinya tadi, jadi E1 double dot adalah ini. Ini kita masukkan ke sana, kita dapatkan yang ini. Ya, dan K11 kita kalikan dengan itu, K12 kita kalikan dengan ini sama dengan 0. Sehingga inilah persamaan untuk massa yang pertama dan ini adalah persamaan untuk massa yang kedua. Oke, lalu kita kumpulkan keduanya, akan kita dapatkan ini. Ini untuk massa yang pertama adalah ini, cos omega T minus gamma dikalikan dengan ini, ya, itu sama dengan 0, dan cos omega T minus gamma ini dikalikan dengan ini, itu juga sama dengan 0. Ya. Nah, lalu kita seperti biasa ada 2 perkalian. Ini dikalikan dengan itu, hasilnya sama dengan 0. Ya. Hanya bisa terjadi kalau salah satu sama dengan 0 atau dua-duanya sama dengan 0. Ya. Kalau enggak ini yang 0, ya ini yang 0. Atau dua-duanya 0. Ya. Nah, kalau ini yang 0 itu tidak mungkin karena ini ada faktor T di sini. Ya, kita tidak punya masalah kalau ini tadinya 0 ya. Bendanya tidak akan bergetar.
Nah, jadi ini tidak mungkin 0. Karena kalau 0 bendanya tidak bergerak. Oke. Jadi kalau ini tidak 0, jadi yang harus 0 adalah yang ini, ya. Yang di sebelah kanan ini. Oke. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa ini M1A1 omega kuadrat ditambah dengan K1 ya, ditambah dengan K11A1 sama dengan 0 dan M2A2 omega kuadrat K21A1 plus K22A2 itu sama dengan 0. Atau kita bisa ubah menjadi bentuknya menjadi persamaan matriks lagi. Ini adalah matriks dan ini adalah vektor, ini sama dengan 0. Ya, lagi-lagi di sini keluar, di sini matriks dikalikan dengan vektor ini sama dengan 0. Ya. Nah, ini adalah masalah eigen, ya. Yang disebut dengan eigen value problem itu adalah seperti ini. Ya, ada suatu matriks bujur sangkar dikalikan dengan vektor, hasilnya 0. Ya. Nah, ini yang disebut dengan eigen value problem. Ya, eigen value problem selalu ada dalam masalah getaran, ya. Tapi juga akan muncul lagi nanti di masalah buckling dan sebagainya. Ya. Tapi kita selalu berhadapan dengan hal seperti ini. Ya. Jadi ini adalah yang disebut dengan masalah nilai eigen atau eigen value problem. Ya. Nah, ini hanya bisa akan ada jawabannya. Ya. Matriks dikalikan dengan satu vektor itu akan bisa sama dengan 0 kalau ya, determinan dari matriks bujur sangkar ini sama dengan 0. Determinannya, ya, determinannya itu sama dengan 0. Apa determinan itu? Determinan dari suatu matriks bujur sangkar, ya tentu saja determinan hanya ada di matriks bujur sangkar. Ya. Itu adalah, kita masih ingat, ini dikalikan dengan itu, dikurangi dengan ini dikalikan dengan itu. Ya, jadi kalau ada A, kalau ini A, ini B, ini C, ini D, ya, maka yang disebut dengan determinan itu adalah A dikalikan dengan D minus B dikurangi dengan C. Minus B kali C. AD min BC.